Kalau Anda tidak mau dengar-dengaran dengan nasihat teman-teman yang mengasihi Anda, keluarga yang mengasihi Anda rugi sendiri. Karena mereka mengasihi Anda dan mau Anda sehat, mau Anda panjang umur, mau Anda bahagia, mau Anda kaya. Ada amin? Makanya kalau suami dikasih tahu istri, sayang, babe, jangan minum. Nanti livernya rusak. Gue mau udah minum dari dulu. Liver gue bebe aja. Aman, dia bilang. Babe, berhenti makan nasi banyak-banyak. Udah buncit. Jangan makan manis-manis terus, diabetes. Aman. Babe, jangan nge-vape, jangan ngerokok. Ntar lu mati muda, jantungan, ninggalin gua. Udah lu perempuan tahu apa. Banyak kan yang digituin kan? Dikasih nasihat kamu denger kan? Saya kasih tahu gini, bersyukurlah kalau masih ada orang yang mau kasih tahu Anda. Karena Anda untuk jadi lebih baik perlu dikasih tahu. Kita enggak bisa hidup tanpa orang lain. Amen. Saya akan share tentang komunitas yang sehat. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama. 3, 2, 1, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa bantuan orang-orang di sekitar kita. Katakan saya butuh komunitas. Dan komunitas yang kita butuhkan adalah komunitas yang sehat. Di mana kita itu saling memperhatikan, bukan untuk saling membicarakan, tapi kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sangat penting sekali Anda memastikan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang membangun hidup Anda, menjadi inspirasi bagi Anda, dan mendukung Anda. Orang-orang yang terus mendorong kita untuk terus bertumbuh, menjadi dewasa dalam iman, menjadi kita yang terbaik, menjadi kita dengan versi yang terbaik yang Tuhan mau, dan kita bisa menghidupi potensi terbaik yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapa yang Anda paling sering habiskan waktu? Menentukan Anda akan jadi seperti apa. Who do you spend time with? Because the people that you are spending time with will shape the person who you are. Teman-teman Anda akan membentuk siapa Anda. Rasul Paulus dengan sangat tegas mengajarkan dengan siapa kita tidak boleh bergaul. Mari lihat 1 Korintus 5 ayat 11. Baca-baca sama-sama saya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tegas sekali Rasul Paulus bilang, biarpun orang itu nganggap kita saudara, tapi jangan bergaul. Loh Bu Heni, Yesus aja duduk bersama pemungut cukai. Yesus aja duduk bersama orang berdosa, makan sama orang berdosa. Kok Rasul Paulus ngomong gini? Karena Yesus duduk sama orang berdosa, membuat mereka berbalik dari dosa mereka. Dari kegelapan kepada terang. Masalahnya kita, kalau bergaul dengan orang-orang berdosa, apakah kita bisa bawa mereka kepada Tuhan atau malah kita yang ikut mereka? Kita nggak boleh munafik juga, bukan? Kalau pengaruh mereka kuat dan kita jadi lemah, kita mencobai Tuhan. Anda mencobai diri sendiri. Dalam Mazmur 1 ayat 1, Raja Daud mengajarkan juga tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik, dan dengan tegas dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah, katakan berbahagialah. Orang yang tidak berjalan, pertama, menurut nasihat orang fasik.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu siapa? Tukang gosip. Teman-teman kita itu selalu kalau lagi ngumpul, selalu bilang gini, udah denger gosip terbaru belum? Enaknya ngomongin orang ya, bener gak? Bener. Tapi Raja Daud bilang, jangan kumpul sama tukang gosip pencemooh. Kenapa? Cuma ngisi sampah di kepala Anda dan ngotorin hati Anda. Apa hubungannya hidup orang itu sama Anda? Ngapain Anda ngerusak hatimu sendiri dengan urusan orang lain? Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka komplain, suka ngeluh. Segala sesuatu di hidupnya dikeluhin. Gak ada yang enak. Mertuanya dia ngeluh, iparnya dia ngeluh, orang tuanya dia ngeluh, adiknya dia ngeluh, suaminya, istrinya dia mengeluh. Kayaknya hidupnya sengsara banget. Ada di sini yang punya teman yang kayak gini, angkat tangan. Saya mau tanya, duduk sejam aja deh sama orang yang suka ngeluh, rasanya apa? Bilang capek deh. Jangan kumpul sama orang yang tukang komplain. Kenapa? Melemahkan iman Anda. Dan Tuhan paling gak suka sama kelakuan bangsa Israel karena mereka selalu komplain. Begitu kita duduk sama orang yang suka mengeluh, sedikit banyak omongan mereka itu masuk ke kepala kita. Kita jadi terbawa omongan mereka. Yang tadinya kita sama suami baik-baik aja, jadi begini mikirnya. Iya sih, laki gue juga kadang gitu sih. Tuh. Iya sih, mertua gue juga gitu tuh. Benar gak? Ibu-ibu tobat, arisan ya arisan. Gak usah ngerasanin orang. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka kenajisan. Karena mereka cuma membuat Anda hidup dalam dosa. Raja Daud berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa? Birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Anda gaul sama orang yang suka kenajisan. Lama-lama Anda ikutan. Contoh, grup WA waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah. Ada yang bukan anak-anak Tuhan yang kerjaannya ngirimin video porno, gambar porno. Anda like gak? Gak kelihatan digedein. Saya mau kasih tahu, akar dari perselingkuhan adalah karena Anda buka celah. Gak usah duduk sama orang-orang yang doyan berbuat dosa. Menjauh dari sana. Jangan kumpul sama orang-orang fasik. Raja Daud bilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa? Ya ampun. Dia ngerti kebenaran aja tetap rajin bikin dosa. Dia ngerti kebenaran aja dia tetap lakukan yang firman Tuhan bilang jangan. Masa Anda mau minta nasihat sama dia? Ngurus keluarganya sendiri gak becus, Anda tanya gimana ngurus istrimu? Jangan dengar. Ada anak cowok-cowok kalau udah ngumpul bapak-bapak ya kan, saling curcol. Lu jangan dengerin bini lu bro. Pengalaman gua, dengerin bini, masalah. Nah ini bapak-bapak yang tadinya baik sama istrinya, pulang-pulang jadi otoriter. Bener juga tuh kata si itu. Jangan selalu kamu ngatur-ngatur aku. Tuh kan, yang gak ada apa-apa jadi berantem kan. Jangan duduk sama orang fasik supaya Anda tidak jadi sama dengan mereka. Pilihlah untuk berada di komunitas yang sehat. Yang mau sehat katakan amin. Yang mau terus bertumbuh katakan amin. Kita perlu komunitas yang sehat. Jangan sok kuat. Anda gaul sama orang-orang yang bikin iman Anda lemah. Dengan dalih mau memenangkan mereka, percaya ya Anda akan terseret juga. Ciri komunitas yang sehat yang pertama. Orang-orang yang support Anda. Orang-orang yang mendukung Anda. Contoh, teman-teman yang beli jualan Anda. Teman-teman yang support itu adalah teman-teman yang mau nolongin kamu dengan support yang kamu kerjakan. Kita harus hargai teman-teman yang kayak gini. Sometimes
kita nggak pengen makan jualan orang itu. Jujur, 10 kali saya beli, belum tentu saya makan sekali. Semuanya buat kasih orang. Tujuannya apa? Supaya nolongin temen. Berkali-kali saya beli, nggak buat saya. Kadang terintimidasi. Lu ngajarin orang hidup sehat, tapi lu beliin kue mulu. Tapi demi nolong temen ya enggak sih? Komunitas yang sehat adalah yang dukung kita. Makanya saya ngambil keputusan udah gak terima panggilan khotbah. Saya cuma mau khotbah di ICI aja. Karena jemaat ICI yang support saya. Mau datang ke gereja jauh-jauh dari Bogor, dari Depok, Tangerang. Ada di sini yang dari Depok, angkat tangan. Wih, luar biasa, tepuk tangan yang dari Depok, jauh loh. Yang dari Bogor, angkat tangan. Wih, tepuk tangan, jemaat Bogor banyak banget nih. Tangerang. Ada Alam Sutra, BSD, wih luar biasa, luar biasa. Ada lagi dari mana? Dari Medan. Beneran dari Medan. Dari Karawang. Yang dari Karawang, luar biasa beberapa. Terus dari mana lagi? Bekasi, yang dari Bekasi angkat tangan. Wih keren, luar biasa. Warga Kelapa Gading. Warga Jakarta Utara. Weh, Jakarta Barat. Weh, Jakarta Timur. Wah, Jakarta Utara. Wah, masih harusnya lebih banyak ya kan? Anda lihat, Anda aja jauh-jauh mau datang ke Kelapa Gading. Kadang-kadang ya, beban seorang gembala tuh mikirin apa atau enggak? Ini jemaat apa enggak bosan ke Moy? Saya dulu ya sebelum punya gereja enggak pernah mau ke Moy. Macet. Sekarang rajin ke Moy. Terima kasih loh. Terima kasih banyak. Saya tahu ini komunitas yang sehat. Amen. Orang-orang yang mempercayai visi Anda dan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Bos-bos, atasan-atasan, leader-leader, dengar saya. Jangan pernah rekrut orang yang tidak sevisi dan tidak senilai sama kamu. Orang-orang yang tidak percaya sama panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Orang-orang yang tidak menghargai kamu dan punya kepentingan sendiri. Kenapa? Karena mereka akan jadi pengacau di tengah-tengah kamu. Komunitas yang sehat adalah orang-orang yang menghargai kita, yang percaya panggilan Tuhan dalam hidup kita, sevisi dan senilai dengan kita. Amen. Kemudian, orang-orang yang menolong Anda saat Anda susah. Pasti muncul tuh di kepala. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tapi menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan orang-orang yang cuma ada saat Anda sehat, senang, dan kaya. Tapi ada orang-orang yang ketika kita susah, mereka yang ngangkat kita waktu kita jatuh. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya mau tanya, berapa banyak Anda di sini yang punya teman-teman yang ngangkat Anda waktu Anda jatuh? Angkat tanganmu. Sedikit. Mari, jangan hanya investasi hidup untuk orang-orang yang cuma mau kelebihan Anda. Cuma mau uangmu. Cuma mau apa yang kamu bisa kasih. Pastikan Anda dikelilingi orang-orang yang tidak meninggalkan Anda waktu Anda sakit, waktu Anda susah. Saya sama Pastor Jojo sangat bersyukur bahwa di saat kami memulai pelayanan ICI, kami didukung oleh teman-teman yang mempercayai panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan mereka yang support kami untuk, ayo Hen kamu bisa. Saya tidak percaya diri, kamu pasti bisa. Bahkan mereka punya ekspektasi yang lebih besar dan iman yang lebih besar dari saya. Dan Tuhan kirim orang-orang yang menolong pelayanan kami dari nol. Saya percaya kalau Tuhan itu
kirim kita sahabat-sahabat yang gak hanya menaruh kasih setiap satu, tapi jadi saudara dalam kesukaran. Kalau Anda belum punya, doa. Jangan terpesona sama orang-orang yang saat ini ada sama Anda. Setia dia mah, good friend, best friend. Iyalah, kalau Anda cuma kasih mereka enak-enaknya doang, siapa yang gak mau jadi best friend sama Anda? Betul? Coba tes waktu kamu gak bisa kasih dia apa-apa. Kalau Anda tuh dermawan, suka traktir orang makan, jangan heran Anda banyak teman. Coba Anda gak bayar satu kali, lihat masih ikut gak besok? Orang mah ditraktir makan, tiap kali makan Anda traktir, pasti ikut hopeng sama Anda. Sekali-kali jangan dibayarin, tes. Amen. Uji persahabatan Anda. Karena Anda harus berada di komunitas yang sehat, dikelilingi orang-orang yang mendukung Anda, bukan hanya mau sesuatu dari Anda. Komunitas yang sehat yang kedua, orang-orang yang menguatkan dan membangun Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 11, kita baca yuk. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Terjemahan bahasa NIV lebih bagus. Therefore, encourage one another and build each other up. Just as in fact you are doing. Ini dia bagus banget. Dia kasih tahu kita harus cari orang-orang tuh yang menguatkan dan membangun kita. Orang-orang yang memberikan nasihat, masukan, pandangan yang menguatkan kita. Contoh, kalau kita lagi ada konflik sama pasangan, dia bukannya membuat kita pengen bercerai, tapi dia ngajarin kita untuk rendah hati. Kita punya masalah di kerjaan, dia bukannya bilang gini, keluar aja loh. Ngomong gampang ya, kalau kita gak ada gaji dia mau ngidupin kita gak? Tapi dia bisa kasih pandangan, hey coba introspeksi diri. Gak ada orang bagus yang dibuang sama atasan. Benar? Kedengarannya menyakitkan. Tapi itu yang menguatkan. Jangan orang-orang yang malah membuat Anda tertuduh dan hancur. Tapi orang-orang yang menguatkan iman Anda. Percayalah Tuhan gak akan tinggalin kamu. Tenang. Ayo kamu sakit kita berdoa sama-sama. Yuk ngucap syukur yuk tiap hari. Biarpun kesembuhan belum terjadi. Tiap pagi bangun bilang terima kasih Tuhan. Karena Yesus ngajarin kalau kita berdoa. Seperti kamu sudah menerimanya bukan? Jadi tiap pagi bangun bilang, Tuhan terima kasih tiroidku sudah sembuh. Tuhan terima kasih kankerku sudah sembuh. Tuhan terima kasih diabetesku sudah sembuh. Tapi iman harus sesuai dengan perbuatan. Jangan Anda beriman tapi Anda makan gula terus, lemak-lemak terus, sikat terus semuanya. Katanya gini, udah dikuduskan dalam nama Yesus. Gak gitu. Ya kan? Mau kurus tapi gak mau olahraga. Setiap tidur doanya tumpang tangan perut buncit. Dalam nama Yesus, malam ini aku tidur, segala lemak-lemak terbakar. Pegang punggung, segala lemak-lemak hilang dalam nama Yesus. Ya kan? Pipi tembam dalam nama Yesus, tirus gitu. Bisa gak kira-kira? Tapi makan terus, bisa gak kira-kira? Ngemeng doang loh, gitu kata orang. Cari teman-teman tuh orang-orang sekitar kita. Kita butuh yang nguatin kita kalau kita lemah dan membangun iman kita. Menambah nilai, adding value into our life. Siapa orang-orang itu? Orang-orang tuh yang nanemin nilai-nilai kebenaran. Contoh, Anda lagi stres. Kalau ngobrol sama dia tuh kasih jalan sesuai kebenaran firman. Bro, takut sama Tuhan. Jangan ambil bisnis ini. Ingat bro, duit bisa dicari. Kasih kita nilai-nilai kebenaran terus. Bro, setia sama istri lo. Bro, jangan nyolong. Udahlah bro, jaga hati bro. Orang-orang yang kasih nilai-nilai kebenaran di hidup kita. Dan bikin iman kita bertumbuh. Membimbing kita jadi pribadi yang lebih baik. Coba lihat hari ini Anda jadi pribadi yang lebih baik gak diici? Berubah gak cara pikirmu? Jadi lebih baik gak? Lebih takut sama Tuhan gak? Lebih mengasihi pasangan gak? Ini nilai-nilai yang Anda harus cari di sekitarmu.
10 ayat 24 tadi kita udah baca. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya itu tujuannya. Kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan yang malah gini, bro, lu join sama gua. Kita cuma nanam duit segini bro. Habis itu kita sikat bro. Ada kan yang gitu kan? Bikin investasi bodong kan? Nipu orang sekampung kan? Jangan ikutan. Nih yang masih mau main robot-robotan. Aduh, investasi yang beneran. Apa perlu Ici panggil ahli investasi untuk ngajarin jemaat Ici? Perlu? Anda tuh saya suruh ngomong gini tuh supaya Pak Jojo tuh dengerin gitu loh. Anda perlu nggak dipanggilin ahli investasi supaya ngajarin jemaat Ici? Dengar tuh Jo. Karena kan decision maker bos. Saya rindu jemaat Ici diberkati. Nggak cuma bisa didoakan. Sini yang mau kaya gue doain. Alamak Bu Heni aja bukan konglomerat. Kalau dengan penumpangan tangan saya langsung kaya raya. Udah dari kemarin-kemarin. Cuma dengan doa. Nggak bisa. Dengar. Kita perlu belajar. Katakan kanan kirimu. Kamu harus belajar. Makanya kalau gereja tuh bikin seminar, udah tinggal donasi 20.000 lu pelit. Udah gak usah bayar, gue traktir, datang. Bener gak? Kemarin seminar profetik, aduh yang datang sampai 300, yang online aja 80. Saya heran, giliran yang dinubuatin gitu, getol banget jemaat datang. Soalnya pada pengen tahu masa depannya. Besok-besok gue kerjain nih semua nih ya. Saya nubuatin satu-satu, kamu yang baju merah. Tuhan bilang kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri. Ya, jalan pulang tinggal lurus ya. Aduh guys, Anda kalau nggak tahu masa depan Anda cukup lihat hari ini Tuhan bawa sampai di mana. Anda berdoa, Tuhan ke depan aku harus kemana. Aku percaya Tuhan pasti pimpin aku. Tinggal buka mata, kerja keras, amen. Gak bisa cuma dinubuatin jadi, gak mungkin. Harus ada usaha. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Yang mau kaya berhenti ngutang, turunin gaya hidup. Ada pepatah berkata, orang kaya itu pelit. Karena pelit itu pangkal kaya katanya. Salah. Firman Tuhan berkata, yang suka menabur pasti diberkati. Dan ini kesaksian nyata. Saya ini ketemu ribuan orang. Saya perhatiin, yang suka nabur, ladangnya subur. Saya lihat hidupnya diberkati. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Yang medit-medit hidupnya susah terus. Kurang terus. Gua gak bohong, masa gua bohong? Jadi pepatah bilang, pelit mangkal kaya, itu dusta. Iblis kan pendusta. Firman Tuhan berkata, menaburlah, kamu akan menuai. Makanya jangan pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit loh. Siapa di sini yang temennya kalau makan selalu maunya gratiso? Lihat mukanya, tatap matanya. Jangan pelit loh bilang. Iya, bilang aku mau kamu diberkati. Abis ini pulang traktir gue. Gitu. Hah? Enggak, yang pelit-pelit. Ibu Heni mengajarinya gak boleh minta-minta, bener gak? Tapi demi temanmu itu diberkati, nanti persembahan lihat dia angkat HP gak? Nabur di tangan pengharapan. Paling enggak nabur buat kaos harapan. Ngasih anak-anak satu baju di pedalaman. Cuma 50.000. Satu gelas kopi Anda bisa kasih baju satu buat anak-anak di pedalaman. Amen. Sekali lagi bilang, nabur loh. Tuhan itu kirim kita. Pembimbing-pembimbing rohani. Mentor-mentor. Pemimpin-pemimpin di dalam hidup kita supaya kita bertumbuh dewasa dalam iman, dalam karakter. Kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, bisa treat orang lebih baik. Kita punya hidup yang lebih sehat, pernikahan yang lebih kuat. Ini saya mau kasih masukan. Jangan cuma cari temen yang bikin gendut perutmu, yang bikin perutmu maju. Tapi cari teman yang bikin imanmu maju.
dan kamu bertumbuh. Amen. Jangan cari komunitas yang cuma have fun, tapi bring you nowhere. Ada orang-orang yang bilang gini, gue mah setia kawan. Dari dulu sampai sekarang teman gue itu aja. Makanya lu gak kemana-mana gue bilangin. Anda harus buka diri, belajar dari orang-orang yang lebih hebat dari Anda. Dari orang-orang yang bisa menarik cara pikir Anda. Jangan bangga kalau temenmu itu aja. Saya paling gak mau dipusingin sama perkara-perkara yang sepele dan tidak penting. Saya dikasih tahu, Bu Heni, ada yang tersinggung sama ibu. Siapa? Ada itu. Staf pokoknya jauh di bawah. Ya, bukan langsung di bawah saya. Berarti jauh, bau banget bawah. Kenapa dia sakit hati sama saya? Karena ibu khotbahin tentang dia katanya. Oh, saya kasih tahu. Kalau Anda tersinggung sama khotbah saya, berarti Tuhan mau Anda bertobat. Jangan marah sama yang khotbah. Saya emang gak ngurusin Anda tersinggung apa enggak. Lah saya emang cuma khotbah aja dipimpin Tuhan, betul gak? Siapin materi aja pakai doa. Mau naik mimbar aja pakai doa. Kalau ada yang tersinggung, bertobat, jangan marah sama gua. Gak ada untungnya. Amin. Yang kayak gini saya urusin, gak usah. Kata firman Tuhan, adakah ku cari kesukaan manusia? Kalau aku masih cari kesukaan manusia, aku gak berkenan di hadapan Allah. Masa tiap kali khotbah saya mesti mikir, jangan khotbah ini loh, ntar tersinggung kan jemaat. Ampun. Gak ada. Saya gak mikirin yang kayak gitu-gitu. Buang waktu. Saya gak pernah ngurusin perkara-perkara yang saya tahu orang lain bisa urusin. Yuk kita belajar. Belajar dari orang yang bisa narik cara pikir kita. Jangan senang jadi orang yang paling hebat. Kamu harus belajar sama yang lebih hebat. Kalau Anda mau bertumbuh, belajar. Amen. Bergaulah dengan teman yang gaya hidupnya sehat, yang imannya sehat, yang pernikahannya bisa jadi teladan. Anda pengen sehat, bergaul sama Pak Jojo. Kenapa? Dia hidup tiap hari olahraga. Enggak fitness, di rumah olahraga. Sampai saya disuruh olahraga terus. Saya mau sarapan, dia bilang gini, olahraga dulu sebelum makan. Gitu, jadi hansip buat saya sekarang. Tapi saya lihat gini, berkat suamiku sehat, aku ikut sehat. Tapi aku gak mau olahraga di depan dia, gengsi. Dulu dia pergi, aku olahraga. Gengsi dong, masa diperintah-perintah cuma olahraga. Olahraga itu harus kesadaran sendiri. Amen. Saya kasih tahu, kalau Anda niat olahraga, gak perlu bayar. Kalau Anda berniat, Anda bisa olahraga di rumah. Berniatlah. Masa tunggu keluar duit baru olahraga? Itu menganiat, dipaksa. Dan saya paling gak suka dipaksa-paksa. Ya Bu Heni, sekarang 20 kali lompat, ya begitu, ya oke. Naikin dikit tuh belakangnya, ya kurang naik, ya. Sebel banget saya, gak suka saya. Gue bisa sendiri. Harus punya niat olahraga. Tapi kecuali Anda malas, mungkin Anda harus bayar orang untuk paksa-paksa Anda. Amen. Yuk, sehatlah. Anda mau sehat? Jangan bergaul sama teman-teman yang cuma bisanya ngajak Anda makan. Harus cari teman yang bisa bikin Anda punya gaya hidup yang sehat. Jangan ngobrol terus sama teman sampai jam 2 pagi, itu gak sehat. Kalau Anda mau punya karakter yang lebih baik, Anda mau punya gaya hidup yang lebih sehat, Anda harus pilih teman-teman yang bikin hidupmu lebih baik, bukan makin rusak. Amen. Yang terakhir, ciri komunitas yang sehat. Orang-orang yang menantang Anda untuk terus bertumbuh jadi lebih baik. Nah ini tidak menyenangkan. Challenge you to be better. Ada teman-teman yang kalau kita salah, mereka gak berani negur kita. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Nah, kenyataannya kita lebih senang berteman sama orang-orang yang suka cari muka sama kita. Kita lebih senang sama orang-orang yang muji-muji kita. Orang-orang yang baik sama kita. Nah kita gak senang tuh punya teman yang kasih tahu kelemahan kita.
kasih tahu kesalahan kita. Biasanya kita nggak suka. Tapi saya kasih tahu, bersyukurlah kalau di hidup Anda ada orang-orang yang mengasihi Anda dan cukup berani untuk mengatakan apa yang Anda perlu dengar. Bukan hanya tentang hal-hal yang Anda ingin dengar. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang berani tegur kamu. Enggak hanya muji-muji kamu. Saya mau tanya, waktu orang negur kamu, untungnya apa buat dia? Resiko lo negur orang. Resikonya apa? Kita dibenci orang, bener gak? Kalau dia mengasihi kamu, dia gak cuma bilang kamu hebat. Tapi dia berani kasih tahu kamu yang kamu perlu dengar, bukan hanya hal-hal yang kamu suka dengar. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang keenam, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita butuh orang-orang yang mengasihi kita. Yang terima kelebihan dan kekurangan kita. Saya setuju. Tapi kita juga perlu orang-orang yang berani jujur kasih tahu kita kalau kita salah. Supaya kita jadi lebih baik. Yang setuju bilang amin dong. Jangan cari komunitas yang cuma buat seneng-seneng aja. Ngumpul yuk ngumpul. Ngebakmi yuk ngebakmi. Cari komunitas yang cuma buat seneng-seneng. No. Anda juga harus mau merangkul teman-teman yang berani tegur Anda. Dan pesan saya ini, kalau Anda mau bertumbuh jadi lebih baik, Anda harus cukup rendah hati untuk mau terima masukan. Kalau enggak, Anda akan kehilangan teman-teman terbaik yang Anda punya. Saya punya teman-teman yang tentu ya, Anda tahu saya seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan. Saya mau teman-teman saya juga hidupnya baik, benar? Jadi waktu saya tahu ada teman saya yang sembarangan, pacaran, ganti, pacaran, ganti. Terus saya kasih tahu, bro, kamu lihat gak sih? Kamu tuh pacaran bolak-balik putus. Dan masalah putusnya itu satu. Gak disetujuin sama orang tua tuh perempuan. Bolak-balik. Terus aku bilang, lu gak belajar ya masalahnya di mana? Di mana dia bilang? Karena lu pakai ukurannya masih cantik. Cewek cantik tuh mahal. Emaknya juga gak sebodoh itu. Udah gua gedein, gua investasi. Udah kinclong anak gua. Masa sembarangan kasih orang yang bokek? Dia mau ngarapin mantu yang berduit. Makanya tiap kali lu pacaran, memang dapat yang cantik. Tapi gak pernah jadi. Dan masalahnya selalu sama, mertuanya ngelihat lu gak kaya. Yuk, jangan selalu pakai mata, tapi pakai doa. Namanya juga pendeta, bener gak? Marah dia. Gak usah kecampur. Jangan ngomong sembarangan. Lu gak tahu apa-apa. Saya digituin. Saya kasih tahu, saya punya teman yang kayak gini. Kadang-kadang tuh pengen gue tinggal aja, tau gak? Tapi saya tetap sabar, saya mengasihi dia. Saya nasehatin 1 kali doang. Saya orangnya gitu. Gue kasih tahu lu 1 kali, lu gak mau denger, jangan harap gue ngomongin lagi. Tapi kalau Anda dengerin saya akan senang menasehati Anda. Orang mau konseling sama gue begitu banyak, gue tolak. Lu gue kasih tahu nolak. Rugi lah gue bilangin. Capek banget gue ngurusin dia gitu kan. Tapi saya terus berdoa buat dia. Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik. Nah saya bersyukur hari ini. Dia nikah sama perempuan yang tidak terlalu cantik. Tapi sangat baik. Sangat baik. Seorang istri yang menopang dia di saat susah. Saya kasih tahu. Kalau Anda tidak mau dengeran dengan nasihat teman-teman yang mengasihi Anda, keluarga yang mengasihi Anda rugi sendiri. Karena mereka mengasihi Anda dan mau Anda sehat, mau Anda panjang umur, mau Anda bahagia, mau Anda kaya. Ada amin? Makanya kalau suami dikasih tahu istri, say, yang, darling, babe, jangan minum. Nanti livernya rusak. Gue mau udah minum dari dulu. Liver gue bebe aja.
Buktinya, gue tes darah, aman dia bilang. Beb, berhenti makan nasi banyak-banyak. Udah buncit. Jangan makan manis-manis terus, diabetes. Aman. Beb, jangan nge-vape, jangan ngerokok. Antar lu mati muda, jantungan, ninggalin gua. Udah lu perempuan tahu apa? Banyak kan yang digituin kan? Dikasih nasihat kamu denger kan? Saya kasih tahu gini. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang mau kasih tahu Anda. Karena Anda untuk jadi lebih baik perlu dikasih tahu. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Amen. Saya tutup. Ciri komunitas yang sehat. Orang-orang yang support kita dan dukung kita. Yang kedua, orang-orang yang menguatkan kita dan membangun kita. Yang ketiga, orang-orang yang menantang kita untuk terus bertumbuh dan jadi lebih baik. Jangan buang mereka. Amen. Kita berdoa, Tuhan tolong kami bijaksana memilih teman, memilih komunitas yang sehat, yang membuat kami terus bertumbuh dalam kebenaran, dewasa dalam karakter, membuat kami semakin kuat dalam iman, dan membuat kami jadi pribadi yang lebih baik, dan menghidupi rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa agar jemaatmu tidak terperangkap dalam pergaulan yang tidak baik. Kalau mereka masih bergaul dengan teman-teman yang bikin mereka jatuh bangun dalam dosa, aku berdoa Tuhan putuskan. Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami, supaya kami jadi orang-orang yang sehat dan berhikmat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.